Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Bapak akan sedikit absen terlebih dahulu. Dari abjad paling atas, Afifah Nur Zahra. Ada Hadir, Afifah? Pak. Hadir. Hanifah Yansi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, berarti kita lengkap ya. Nah, pada kesempatan kali ini, itu kita akan sedikit memasuki materi yang baru, sambungan dari bab sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai menyantuni kaum duafa. Membahas mengenai menyantuni kaum duafa. Nah, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu kaum duafa. Kaum duafa itu tuh merupakan orang-orang yang mana nanti tersebut itu tuh dapat kita berikan harta kita kepada mereka, harta atau barang yang bermanfaat. Nah, yang mana nantinya orang-orang yang tergolong ke dalam duafa tersebut, mereka adalah orang yang lemah, tidak dapat mencari pekerjaan, tidak dapat memenuhi nafkah mereka. Nah, itulah yang disebut dengan kaum duafa. Nah, nantinya membahas mengenai kaum duafa, tentunya itu tuh ada orang-orang yang tergolong ke dalam kaum duafa tersebut. Nah, siapa saja mereka? Nah, di sini itu yang pertama ada kerabat, tetangga. Nah, untuk kerabat dan tetangga ini, kenapa sih mereka tergolong ke dalam kaum duafa? Nah, di sini mereka berdua itu tergolong kepada kaum duafa, tapi bukan sembarangan kerabat dan tetangga, tapi mereka yang betul-betul lemah, mereka yang betul-betul tidak dapat pekerjaan, tidak dapat mencari nafkah. Nah, yang ketiga fakir miskin. Kalau ini sudah pasti mereka susah dalam menghidupi kehidupan mereka. Nah, dan keempat itu orang soleh, dan kelima itu adalah mereka berkecukupan, tapi nantinya harta tersebut mereka gunakan untuk tujuan yang baik. Nah, itu juga termasuk. Nah, selanjutnya tentunya apa yang kita berikan kepada orang lain itu pasti bermanfaat dan memiliki keutamaannya masing-masing. Nah, begitupun keutamaan menyantuni kaum duafa. Nah, apa itu? Yang pertama tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita menyantuni kaum duafa tersebut, nah, Allah akan menjauhkan kita dari kesusahan. Nah, di hari kiamat nanti. Kan nggak salah itu pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Nah, kita tanam kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Yaitu nanti dibalas oleh Allah di hari kiamat nanti. Nah, dan yang kedua, itu ketika kita menyantuni mereka seperti anak yatim contohnya. Itu bukan hanya pengurusnya saja, tapi semua orang menyantuni anak yatim. Itu nantinya akan masuk ke dalam surga. Begitupun kaum duafa. Jika kita menyantuni mereka, surga di tangan kita, insya Allah. Nah, nantinya ketika kita membahas mengenai kaum duafa, itu berarti kita membahas mengenai Al-Quran hadis. Nah, nantinya di sini itu tuh ada 3 ayat mengenai kaum duafa. Yang pertama itu adalah Al-Isra ayat 26, lalu ayat 27, dan Al-Baqarah ayat 177. Nah, yang mana untuk Al-Isra ayat 26 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati sahaba haqqahu wal miskin wa abnas sabili wa tubazzir tabdzira. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamba-hambakan hartamu secara boros. Nah, di sini itu tuh kita dianjurkan untuk tidak menghambakan. Jadi lebih baik kita memberikan kepada kaum duafa, kepada yang membutuhkan, daripada kita hambakan. Kita mendapatkan pahala. Ketika kita memberikan kepada orang lain, itu secara material memang habis.
Tetapi itu nantinya seperti yang Bapak bilang tadi, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Nanti itu bakal dilipat gandakan oleh Allah SWT, insya Allah. Nah, itu sudah Bapak bacakan sedikit dalilnya, yaitu Al-Isra ayat 26. Minggu lalu, itu tuh Bapak sudah memberikan instruksi, memberikan tugas, bahwa untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, itu nantinya dihafal dari salah satu ketiga ayat tersebut. Nah, apakah anak-anak semua ada yang sudah hafal dari ketiga ayat tadi? Sudah, Pak. Hanifayansi, wow, Masya Allah kali ini. Hanifayansi, hafal yang mana? Yang surat Al-Isra ayat 26, Pak. Mau disetor sekarang? Mau Bapak tes? Mau, Pak. Ya, boleh. Silakan Hanifayansi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubzir tabzira. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Bagus sekali Hanifayansi. Ini langsung Bapak nilai nih. A+. Afifah. Afifah mana Afifah? Hadir, Pak. Afifah sudah hafal? Belum, Pak. Astagfirullahaladzim. Kemana saja Afifah? Sudah 1 minggu Bapak kasih kan? Kemana saja? Mohon Kerjaan. maaf, Pak. Mohon maaf mulu. Udah sejauh ini. Nilai Afifah. Udah banyak bolong nih. Kerjanya di kelas makan, tidur. Makan, tidur. Nanti mau jadi apa? Nggak senyum-senyum. Ini buat Afifah loh. Bukan buat Bapak. Gunanya bukan buat Bapak ini. Nanti tinggal kelas apa yang lalu coba? Sebelumnya, Pak. Saya akan menyetornya minggu depan, Pak. 3-3-nya bisa? Siap, insya Allah, Pak. Ya harus bisa ini. Kalau enggak nih, nggak bisa 3-3-nya, nggak ada toleransi lagi nih buat Afifah. Udah banyak nilainya yang bolong. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya kita cantik, tapi bandel kan susah. Ya paham ya Afifah? Baik, Pak. Ya Bapak tunggu minggu Mohon depan. maaf, Pak. Ya nggak apa-apa, Bapak baik kok. Nah baik, mungkin sudah banyak ini gitu kan. Nah mungkin karena juga sudah lewat dari 40 menit, udah melewati waktu kita. Nah mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak jika ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.